Setelah menyimpan kembali ponselnya, Jarana segera keluar dari kamar dan menghampiri Daren. "Loh mas, Mbak Haninya mana?" Jarana mengedarkan pandangannya, mencari keberadaan Hani. "Sudah pergi lagi," jawab Daren. "Kok sebentar sih?" tanya Jarana lagi. "Mau kerja lagi katanya." "Oh ya, kok lama?" Daren menatap Jarana, meski tangannya masih terpaut pada jari-jari mungil Kalista. Zara barusan habis mengangkat telepon dari Mama. Jarana pun menceritakan apa yang dikatakan Sarah di telepon tadi. "Si Ipan kok nggak ngabarin sih? Tahu gitu kan Mas nggak ngajak kalian ke sini. Capek di jalan kalau cuma satu malam," gerutu Daren. "Mungkin Mas Ipan juga punya alasan sendiri kenapa dadakan gini. Nggak apa-apa lah, kita pulang aja. Nanti kalau cuaca sudah seadem, yang penting udah nyampe Jakarta sebelum maghrib," timpal Jarana bijak. Daren pun mengangguk, menyetujui usul Jarana. Mereka kembali terfokus pada Kalista yang sedang berceloteh dengan bahasa bayi, membuat Daren dan Jarana sama-sama gemas melihatnya. Daren dan Jarana benar-benar memanfaatkan waktu yang tersisa di puncak dalam beberapa jam ke depan. Mereka pergi berjalan-jalan menyusuri berbagai tempat di area puncak. Sedangkan Kalista sengaja dititipkan pada Mbok Darmi agar tak kepanasan dan kelelahan. Tangan keduanya hampir tak lepas saat sedang berjalan. Candaan-candaan ringan dan rayuan sesekali terlontar dari mulut Daren untuk menggoda Jarana. Mereka begitu berbahagia. Bahkan Jarana pun bisa tertawa lepas mendengar candaan Daren. Saat azan duhur berkumandang, barulah Jarana dan Daren kembali ke villa. Mereka langsung melaksanakan sholat duhur berjamaah dan beristirahat sebentar. "Mbok, kita siap-siap pulang ya. Hati-hati, ada yang ketinggalan," Jarana pada Mbok Darmi. "Siap Mbak, insya Allah nggak akan ada yang ketinggalan," jawab Mbok Darmi yakin. Mbok Darmi pun langsung mengemas barang-barang miliknya dan milik Kalista, dari mulai area dapur, kamar mandi, ruang makan, ruang depan, kamar tidur. Semua tempat ia susuri untuk memastikan tidak ada barang apapun yang tertinggal di villa itu. Pukul 2 siang, matahari sedikit meredup. Meski sesekali tetap bersinar begitu terang, namun hanya sebentar. Daren dan Jarana pun memutuskan untuk segera berangkat agar tak kemalaman sampainya. "Mas, nggak pamit dulu sama Mbak Hani?" tanya Jarana saat mereka sudah sama-sama naik ke mobil. "Nggak perlu, nanti Mas kasih tahu aja lewat WA," jawab Daren seraya mengenakan sabuk pengaman miliknya. "Punyamu sayang." Daren membantu Jarana menggunakan sabuk pengaman miliknya. Mobil yang ditumpangi mereka pun bergerak perlahan, meninggalkan villa tempat menginap yang sudah 2 kali ditatangi itu. Lama-kelamaan mobil itu pun melaju dengan kecepatan lumayan sedang. Tak sampai 3 jam perjalanan, mereka pun sampai di halaman rumah Sarah. Jarana keluar lebih dulu, membantu Mbok Darmi untuk mengeluarkan Kalista dari dalam mobil. Mendengar deru mesin mobil yang datang, Sarah pun dengan antusias keluar rumah dan menyambut kedatangan Jarana dengan hangat. "Cucu Oma habis jalan-jalan ya?" Sarah berbicara sambil mengambil alih Kalista dari pangkuan Jarana. Sarah pun menciumi cucu pertamanya itu. "Ayo pada masuk, capek kan habis perjalanan lumayan jauh?" tita Sarah pada anak dan menantunya itu. "Enggak kok Ma, cuma 2 jam lebih malahan. Jalannya alhamdulillah lancar," timpal Jarana seraya mengikuti langkah Sarah untuk masuk ke dalam rumah
Begitupun dengan Daren dan Mbok Darmi yang juga ikut masuk. "Hai ponakan tante yang cantik," sapa Diana pada Kalista. Dia pun mencolek gemas pipi Kalista dengan gemol. "Hai Di, nggak kemana-mana?" tanya Jarana menatap adik iparnya itu. "Enggak mbak, di rumah aja," jawab Diana. Diana pun mendaratkan tubuhnya di atas sofa, di samping Jarana. Tangannya mengambil remote TV dan langsung menyalakannya. "Ma, Jarana belum sholat nih. Jarana sholat dulu ya ke atas," pamit Jarana pada Sarah. Sementara Daren sudah naik lebih dulu ke atas dan masuk ke kamarnya. Daren dan Jarana tak langsung turun setelah melaksanakan sholat asar berjamaah. Mereka merebahkan tubuhnya sebentar untuk mengurai rasa letih selama perjalanan. Meski tak sampai 3 jam, tapi cukup membuat punggung Jarana dan Daren dilanda rasa pegal. Setelah subuh, semua orang di rumah itu sudah sibuk untuk menyambut kedatangan keluarga Ipan. Meski Ipan mengatakan bahwa keluarga yang akan datang hanya 4 orang, tapi keluarga Diana ingin menyambut kedatangan calon besan mereka dengan istimewa. Jarana dan Bi Asi sibuk di dapur untuk memasak. Daren dan Diana sibuk di ruang tamu untuk beres-beres. Mbok Darmi sibuk menyiapkan buah-buahan dan cemilan. Sedangkan Sarah dan Aji hanya fokus bermain dengan cucunya. Momen langka yang mereka dapatkan. Pukul 9 pagi, mobil Ipan pun datang di depan rumah Diana. Dia turun dari mobil dengan jantung yang berdepar kencang. Meski Ipan sudah dari dulu sering berkunjung ke rumah sahabatnya ini, tapi kali ini berbeda. Dia datang secara resmi untuk mempersunting adik sahabatnya itu. Seorang laki-laki payubaya dan seorang wanita yang juga seumuran dengan laki-laki itu pun ikut turun. Mereka adalah orang tua Ipan dari kampung. Dan terakhir, turun seorang wanita kisaran usia 30 tahunan yang merupakan kakak ipar. Mereka berempat berpakaian rapi dan tertutup meski bukan pakaian mewah dan mahal. Karena keluarga Ipan memang hanya orang sederhana yang tidak mengutamakan penampilan. Sampai di depan pintu, keluarga Ipan disambut hangat oleh Aji dan Daren yang sudah menunggu di ambang pintu. Mereka bersalaman satu sama lain, senyuman pun terukir dari bibir semua orang. Setelah bersalaman satu sama lain, Aji dan Daren pun mempersilahkan Ipan dan keluarganya masuk. Di ruangan tamu, semua orang sudah berkumpul. Diana yang sedang duduk menunduk mendadak tegang. Jantungnya berdetak kencang dan seraya berlompat. Keringat pun mulai keluar dari sela-sela anak rambutnya. Membuatnya yang memang selalu menggunakan jilbab mendadak kepanasan. Melihat Ipan dan keluarganya, Diana buru-buru bangkit. Dia mengulurkan tangannya menyalami orang tua dan kakak Ipan. Mereka semua pun duduk di kursi yang melingkar. Ketegangan tergambar jelas dari wajah Ipan dan Diana. Keduanya dilanda rasa grogi yang luar biasa, karena ini adalah pengalaman pertama. Asep, ayah Ipan, berdeham sebentar sebelum memulai pembicaraan. Ia mengurai rasa grogi yang tiba-tiba menjalar di dadanya. Apalagi yang dihadapi ini adalah orang kaya dan terpanjang, membuat Asep merasa ciut dan rendah diri. Jadi begini, maksud kedatangan kami di rumah ini untuk mengantar anak kami, Ipan, untuk melamar putri bapak yang bernama Diana. Tutur Asep dengan nada sedikit gemetar. Ipa pun mendadak keluh, padahal ia sudah sangat akrab dengan keluarga Diana. Lelaki berusia 28 tahun itu hanya tertunduk sambil sesekali mencuri pandang ke arah Diana. Ya Allah, Pak, biasa saja.
Nggak perlu tegang gitu. Kita bicara santai saja. Ipan ini sudah tak terhitung datang ke rumah ini karena sahabat putra saya yang merupakan kakak Diana. Jadi, Ipan sudah sangat akrab dengan kami. Apalagi kami bekerja di perusahaan yang sama. Kita berbicara layaknya keluarga saja. Gak usah terlalu formal. Aji mencairkan suasana. Ia bahkan mengakhiri perkataannya dengan tawa kecil. Setelah mendengar petuturan Aji, barulah kedua orang tua Ipan dan kakaknya bisa tersenyum setelah sebelumnya bermuka tegang semua. Saya selaku ayahnya Diana menyerahkan semua itu padanya. Orang tua hanya mendukung niat baik sang anak. Bukan begitu, Pak? Aji menatap Asep. Iya, betul sekali, Pak. Orang tua hanya berharap yang terbaik untuk anaknya. Kami hanya bisa membantu mengarahkan, jawab Asep. Jadi gimana, Di? Apa kamu menerima lamaran Ipan? Tanya Aji menatap Diana yang tertunduk malu. Kepala Diana pun mengangguk pelan, menandakan ia menerimanya. Alhamdulillah, ucap keluarga Ipan berbarengan. Kalau begitu, kapan kalian siap untuk menikah? Aji menatap Diana dan Ipan bergantian, menunggu jawaban keduanya. Lidah Diana mendadak keluh. Dia tak berani sekedar untuk mengangkat kepalanya. Ia mendadak menjadi pemalu dan pendiam. Kalau saya maunya secepatnya, Om. Akhirnya Ipanlah yang menjawab pertanyaan Aji. Diana, apa kamu juga setuju kalau pernikahan kalian dilangsungkan secepatnya? Aji bertanya lagi, meski anak perempuannya itu terus menunduk. Namun tanpa ragu, kepala Diana pun kembali mengangguk tanda setuju. Alhamdulillah, riuh semua orang yang ada di sana mengucapkan rasa syukur. Kalau begitu, kita diskusikan saja kapan baiknya hari pernikahan itu. Asep memberikan masukan. Daren setuju, Pak. Lebih cepat lebih baik. Daren yang tadinya hanya menyimak pun kini mulai ikut bersuara. Kalau pernikahannya dilangsungkan kurang dari sebulan lagi, mungkin saya dan keluarga tidak akan pulang kampung dulu. Asep kembali berbicara. Gimana, Di, Ipan? Papa sih terserah kalian. Mungkin saja kalian punya tanggal khusus untuk menikah. Aji menatap Diana dan Ipan bergantian. Sepertinya sebulan lagi, Om. Tepat di hari ulang tahun Diana. Karena kita memang butuh waktu kan untuk mempersiapkan semuanya, ujar Ipan. Oh, iya benar. Sebulan lagi Diana ulang tahun. Bagus tuh tanggal itu, timpal Daren. Kamu benar, Pan. Mempersiapkan pernikahan itu lumayan lama. Butuh waktu buat bikin undangan, baju pengantin, urus ini itu. Kayaknya sebulan cukup lah, Aji berpendapat. Jadi sudah deal ya, acara sebulan lagi. Tepat di hari ulang tahun Diana, tutur Daren. Sebagai seorang kakak, Daren pun memang berkewajiban pada sang adik. Iya, kami setuju, jawab ayah Ipan. Mereka pun akhirnya mendiskusikan semua hal yang berhubungan dengan pernikahan Ipan dan Diana. Kedua keluarga memberikan pendapatnya masing-masing, namun tetap sopan satu sama lain. Diskusi mereka pun diselingi dengan perbincangan hangat lainnya, baik yang berhubungan dengan pernikahan maupun tidak. Sudah siang nih, makan dulu yuk. Dari tadi bicara terus, pasti sudah lapar kehabisan tenaga. Ajak Adi diakhiri tawa pelan. Yang lainnya pun menanggapi dengan tawa. Mbok Darmi dan Bi Asi mulai sibuk menyajikan makanan ke meja yang memang khusus disediakan untuk menyimpan makanan. Berbagai jenis makanan sudah tersedia, mulai dari
rendang, suwir ayam, capje, sayur sop, gurame asam manis, dan berbagai macam buah-buahan. Sementara makanan semacam puding, kue basah, kue kering, dan beberapa macam cemilan yang lainnya sudah terhidang di depan mereka sedari tadi untuk menemani aktivitas ngobrol mereka. Ayo makan dulu semuanya. Sarah bangkit, mempersilahkan semua orang untuk makan, khususnya keluarga Ipan. Meskipun hanya 4 orang, tapi Sarah menyambut kedatangan mereka dengan sangat istimewa. Hingga keluarga Ipan pun merasa terharu dan tersanjung dengan sambutan tersebut. Keluarga Ipan merasa bahwa Ipan tidaklah salah pilih calon istri. Karena selain calon wanitanya yang harus baik, tapi keluarganya juga. Karena sejatinya, pernikahan itu bukan hanya tentang 2 orang saja, tapi tentang bersatunya 2 buah keluarga. Aji dan Daren pun ikut bangkit. Mereka mengawali mengambil makanan agar keluarga Ipan pun tak sungkan. Pan, buruan. Biasanya juga lo paling semangat lihat makanan, goda Daren pada Ipan. Ipan pun tersenyum sambil bangkit dari duduknya. Bisa aja loh, kelakarnya. Akhirnya semua orang pun ikut mengantri untuk mengambil makanan dan menikmatinya bersama-sama. Hingga suara dentingan sendok dan piring yang beradu menemui ruangan itu. Begitupun sesekali suara gelak tawa yang keluar dari mulut semua orang. Setelah selesai makan dan kembali berbincang sebentar, keluarga Ipan pun akhirnya pamit. Hingga kini yang tersisa tinggal keluarga Aji. Cie-cie yang mau jadi pengantin baru, mukanya merona lulu, goda Daren pada Diana. Apaan sih kakak, gangguin orang juga? Jawab Diana jutek. Daren, jangan ganggu adikmu. Dia sedang berbunga-bunga. Lihat aja tuh mukanya memerah gitu. Tunjuk Sarah. Mama, pakik Diana manja sambil memeluk ibunya itu. Bercanda sayang. Semoga berbahagia ya terus. Nggak terasa putri kecilnya mama udah dewasa. Udah mau jadi pengantin. Tutur Sarah tersenyum. Meskipun sudah nampak bulir-bulir bening yang menggenang di kedua kelopak matanya. Sarah memang sangat bahagia putrinya itu akan segera menikah. Tapi di sisi lain, dia pun sedih karena itu artinya Diana pun akan segera diboyong oleh sang suami meninggalkan rumah mereka. Rumah yang mereka tempati sejak kecil. Penuh dengan kenangan dan kehangatan, hingga tanpa disadari, setetes air mata jatuh di pipi Sarah. Mama kok nangis? Diana bertanya sambil mengusap air mata itu. Sarah tersenyum. Ini air mata kebahagiaan. Diana pun kembali memeluk ibunya. Jarana, sayang, sepertinya besok-besok kamu harus mulai kesini lagi. Kita pasti akan sibuk mempersiapkan acara pernikahan untuk Diana. Dan tentang Kalista, apa Hani akan setuju jika dia sering-sering dibawa ke sini? Ada jeda yang terdengar sangat saat Sarah berbicara. Insya Allah setuju, Ma. Lagi pula Mama kan neneknya. Ini juga rumahnya Kalista, sama dengan rumah Zara yang di sana. Jarana menjawab lembut. Mudah-mudahan ya sayang. Kalau nggak ada kamu, Mama bingung menyiapkan semuanya sendirian. Timpal Sarah. Mama tenang aja. Insya Allah Zara bisa atur semuanya. Bener nggak Di? Jarana melirik Diana. Bener dong. Apa sih yang nggak bisa diselesaikan oleh kakak iparku yang cantik ini? Diana beralih memeluk Jarana. Bergelayut manja di lengannya. Ketara sekali pasangan adik dan kakak ipar itu begitu dekat. Bahkan sudah seperti saudara kandung.
Mama senang lihat kalian akur dan saling menyayangi satu sama lain. Tetaplah seperti ini untuk selamanya. Hingga jika Mama dan Papa nanti sudah tidak ada, kalian tidak akan merasa tidak punya siapa-siapa. Sarah berkata dengan nada sendu. Mama jangan ngomong kayak gitu dong. Mama sama Papa akan selalu sehat, panjang umur hingga bisa selalu menemani Diana dan cucu-cucu Mama. Diana menatap Sarah sambil tersenyum. Senyum yang di dalamnya menyembunyikan rasa sesak akibat ucapan sang Mama. Amin. Sarah dan Zarana sama-sama mengaminkan. Menjelang sore, Zarana dan Darren pun pamit pulang pada Sarah dan Aji. Jangan lupa besok-besok kesini lagi ya. Kita bikin daftar undangannya terlebih dahulu, biar buru-buru dibagikan. Sarah kembali mengingatkan Zarana. Insya Allah, Mah. Besok sepertinya Zara ke butik dulu. Ada pekerjaan yang mau diselesaikan. Lusa baru kesini, jawab Zarana. Diana juga besok ke butik kok, Mbak. Diana menimpali. Calon pengantin kapan mau dipingit? Jangan sering-sering bepergian, sahut Zarana terkekeh. Masih lama kali, Mbak. Nanti aja kalau seminggu menjelang acara. Baru deh diam di rumah. Kan bete kalau dari sekarang harus diam di rumah, gak ada kegiatan, timpal Diana. Iya, yang penting kamu jaga diri baik-baik dan jaga kesehatan, nasihat Zarana. Yuk, udah siap tuh, ajak Darren yang memang baru menyiapkan mobil dan barang bawaan mereka. Makanannya udah dimasukkan kan, Darren? Tanya Sarah. Sarah memang menyuruh Zarana untuk membawa makanan hidangan yang masih tersisa cukup banyak. Udah, Bu. Mbok Darmi yang sudah berdiri di dekat mobil menyaut. Ya sudah. Zara pamit ya, Mah. Tutur Zarana sambil mencium punggung tangan Sarah, lalu mencium pipi kanan dan kiri ibu mertuanya itu. Sampai di depan rumah, ternyata Hani pun sudah pulang. Terlihat dari mobilnya yang sudah ada di garasi. Dari mana aja kalian? Kok baru pulang ke rumah? Bukannya pulang dari puncak kemarin ya? Hani yang sedang bersantai di sofa ruang depan langsung bertanya saat melihat Darren dan Zarana masuk ke dalam rumah. Aku kan kemarin udah bilang mau nginep ke rumah Mama. Ada acara lamaran Diana. Kami juga habis berdiskusikan tentang acara pernikahan Diana yang akan dilaksanakan sebulan lagi. Kalau kamu gak keberatan, sesekali datanglah ke rumah Mama. Bantuin mereka buat nyiapin acara pernikahan Diana. Pasti banyak yang harus diurus, kan? Pinta Darren lembut. Loh, kenapa aku yang jadi harus ikut repot? Diana kan adikmu, bukan adikku. Timpal Hani ketus.